Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, peserta Latsar CPNS INTA Kota Bogor, gelombang 5 angkatan 20. Pada video kali ini, kami akan menampilkan hasil wawancara kelompok kami dari 3 narasumber dari berbagai generasi. Wawancara ini mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara. Baiklah teman-teman, inilah video dari kelompok kami. Selamat menonton. Baiklah, selamat siang Pak. Perkenalkan saya Dina Astuti, peserta Latsar CPNS Kota Bogor tahun 2022. Di sini saya ingin melakukan wawancara terkait wawasan kebangsaan dan bela negara. Apakah Bapak bersedia Pak untuk meluangkan waktunya? Iya. Baiklah Pak, pertanyaan yang pertama. Apa yang Bapak ketahui mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara? Wawasan kebangsaan itu adalah sikap dan perilaku warga negara yang mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Pertanyaan selanjutnya, seberapa penting kita harus memahami wawasan kebangsaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Tentu sangat penting karena dengan memiliki wawasan kebangsaan, sikap dan moral warga negara akan baik dan tumbuh rasa kecintaan tanah air, tidak terpengaruh isu-isu berkembang yang akan mengancam keutuhan bangsa. Baiklah, pertanyaan selanjutnya Pak, kegiatan apa saja yang sudah Bapak lakukan untuk mewujudkan sikap bela negara dalam kehidupan sehari-hari? Banyak sekali hal-hal kecil yang bisa saya lakukan, misalnya mengikuti perkembangan berita di tanah air, tidak mudah terpengaruh dengan berita-berita hoaks, mendukung produk-produk dalam negeri, misalnya dengan membeli produk-produk UKM yang ada di lingkungan saya, melakukan gotong royong di lingkungan saya, juga salah satunya. Baiklah Pak, pertanyaan selanjutnya, apakah ada hambatan dalam melakukan implementasi bela negara? Hambatannya di lingkungan masyarakat masih banyak yang kurang mengerti pengetahuan tentang bela negara. Memang akibatnya kesadaran masyarakat untuk bela negara masih kurang. Contoh, tidak mau menjaga kebersihan dan keamanan lingkungannya sendiri. Masih banyak yang tergiur dengan produk impor, padahal produk lokal tidak kalah bagus kualitasnya. Pertanyaan terakhir Pak, apa harapan Bapak untuk Indonesia ke depannya? Harapan saya pada intinya Indonesia bisa selalu damai, terhindar dari isu-isu agama, isu-isu politik, dan isu-isu sara, agar negara kita tetap terjaga keutuhannya. Baiklah Pak, saya rasa cukup sekian pertanyaan wawancara saya hari ini. Terima kasih atas waktunya, mohon maaf sudah mengganggu. Semoga Bapak sehat selalu. Baik Pak, perkenalkan nama saya Anissa. Saya kebetulan sedang latsar. Hari ini saya ditugaskan untuk mewawancarai dari beberapa narasumber, mungkin salah satunya Bapak. Sebelum kita masuk wawancara, mungkin Bapak bisa perkenalan diri dulu. Nama Bapak siapa, terus Bapak bertugasnya sebagai apa? Oke, ya, terima kasih sebelumnya. Nama saya Nur Yahya. Saya bekerja di PT Indosat sebagai planner di daerah Jakarta. Kita mulai lanjut ke wawancara aja ya Pak ya? Ya, boleh. Apa sih yang Bapak tahu tentang wawasan kebangsaan dan bela negara? Wawasan kebangsaan ya. Wawasan kebangsaan itu cara pandang kita sebagai warga negara terhadap bangsa. Apabila kita tidak tahu cara pandang berkebangsaan, bagaimana kita bisa mengenal bangsa itu sendiri gitu. Oke. Nah, kalau menurut Bapak bela negara itu yang bagaimana ya Pak? Bela negara ya, bela negara itu ya mungkin kalau secara umumnya itu seperti kita mempertahankan suatu kedaulatan kenegaraan ya, supaya tidak terpecah belah, supaya Indonesia ini tetap bersatu gitu. Oke. Nah,
menurut Bapak nih, seberapa penting sih Pak kita harus benar-benar bisa memahami wawasan kebangsaan dan bela negara? Itu penting banget ya, sebagai warga negara itu kita harus tahu gitu tentang wawasan kebangsaan dan bela negara itu sendiri gitu. Soalnya akhir-akhir ini kita banyak lihat di luaran sana banyak kelompok-kelompok yang ingin memecah belah gitu. Apabila kita nggak tahu wawasan kebangsaan dan bela negara untuk negara kita, itu bisa-bisa negara kita akan terpecah belah seperti itu. Oke, baik. Nah, kegiatan apa nih yang sudah Bapak lakukan nih untuk mewujudkan bela negara, sikap bela negara dalam kehidupan sehari-hari nih Pak? Sikap bela negara ya dalam sehari-hari. Paling kalau dari saya sendiri gitu ya, karena saya bekerja di bidang telekomunikasi, mungkin di sini saya memberikan jaringan kepada masyarakat umum, supaya mereka bisa berkomunikasi antara satu dengan yang lain, dari satu pulau lain, sehingga memudahkan mereka untuk berkomunikasi seperti itu. Oke, baik. Nah, dalam kegiatan tersebut nih, kan tadi Bapak kegiatannya itu dalam bidang telekomunikasi. Ya. Itu ada hambatan yang Bapak temui nggak? Kalau untuk hambatan mungkin kita masih agak kesulitan untuk menjangkau daerah-daerah terpencil di wilayah Indonesia ya. Contohnya seperti daerah-daerah timur, daerah-daerah yang berada jauh dari perkotaan gitu, seperti itu. Oke, baik. Oke. Harapan Bapak nih bagaimana nih ke depannya untuk Indonesia? Harapannya untuk Indonesia sendiri itu ya semoga Indonesia dapat menjadi negara yang berkembang dengan baik, negara yang selalu menjaga toleransi antar agama, budaya, ras, dan adat istiadat seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Jadi intinya tuh kita harus tetap menjaga keutuhan bangsa Indonesia ini ya Pak, dengan saling membantu menjaga toleransi, kerukunan umat beragama dan keberagaman agama kita di Indonesia ini ya. Oke, baik. Mungkin cukup ya Pak ya untuk pertanyaannya. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas jawabannya. Maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Baik, assalamualaikum, selamat malam Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya boleh perkenalkan namanya Pak, siapa Pak? Baik, saya akan perkenalkan, nama saya Kusnadi Pangkat yaitu Jabatan Bangsa Purnama Jaya Kecamatan Bogor. Baik Pak, jadi langsung ke topik dan temanya aja Pak. Jadi ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan, yaitu pertama, apa yang Bapak ketahui tentang memaknai wawasan bela negara? Di sini arti daripada bela negara dan wawasan kebangsaan. Bela negara itu ada yang langsung terjun sebagai bela itu di dalam institusi kenegaraan ataupun di institusi militer ataupun institusi polisi. Tetapi kalau tentang wawasan kebangsaan itu seluruh komponen, artinya seluruh warga negara Indonesia dia tidak melihat itu usia 5 tahun atau usia remaja atau tua. Jadi semuanya diwajibkan harus mengetahui apa sih wawasan kebangsaan, bahwa kita bangsa Indonesia dan kita harus tahu secara umum Indonesia itu terdiri dari apa saja, gitu kan, dari Sabang sampai Merauke, gitu kan. Kemudian dengan lagu kebangsaannya, kemudian falsafatnya, undang-undangnya, kemudian bagaimana pelaksanaan kehidupan sehari-hari yang dilakukan dalam kehidupan dimanapun berada. Terus kalau untuk pertanyaan kedua Pak, menurut Bapak seberapa penting kita harus memahami wawasan kebangsaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Jelas harus penting, kalau bisa sedini mungkin anak bangsa atau seluruh masyarakat Indonesia diperkenalkan, terutama dari
keluarganya, orang tuanya, lingkungannya, dan sebelum dia masuk ke dunia pendidikan formal atau mungkin IPA, mungkin TK dan SD dan selanjutnya. Karena kalau tidak diberitahu dari awal, diberitahunya melalui pendidikan setelah SMP atau SMA, itu kadang-kadang tidak meresap dan tidak menjiwai apa sih arti kebangsaan itu sendiri. Dan saya itu bangsa apa? Padahal betul kita bangsa manusia, tetapi tidak tahu bangsanya sendiri, yaitu bangsa Indonesia. Baiklah, ke pertanyaan selanjutnya Pak. Menurut Bapak, kegiatan apa yang bisa kita lakukan sehari-hari untuk mencerminkan bahwa kita itu selalu bersikap bela negara? Sikap-sikap sehari-hari yang harus dilakukan oleh anak bangsa dalam bela negara, mungkin satu, dia menjadi ikut dalam pendidikan formal, itu bela negara. Kemudian dia menjaga lingkungan, juga bela negara. Kemudian kerja bakti dalam segala hal, juga bela negara. Kemudian dia sopan santun untuk berusaha dan saling ada terhadap kesatuan atau persatuan, itu juga bela negara. Yang penting adalah dia tahu dirinya bahwa kita adalah bangsa Indonesia, dari suku, berbagai macam suku, bahwa kita adalah bangsa Indonesia. Jangan Selanjutnya Pak ya, menurut Bapak apa hambatan paling besar untuk kita mengimplementasikan kegiatan bela negara saat ini Pak? hambatan-hambatan ini sebenarnya ya, kalau kita lihat secara seksama ya atau di lapangan, itu sebenarnya terutama di lingkungan masing-masing. Contoh anak itu yang putus sekolah, nah berarti harus perhatian khusus dengan ada pembiayaan. Kemudian kalau yang sekolah, nah itu diisi dengan wawasan-wawasan kebangsaan itu sendiri. Butir-butir Pancasila itu disampaikan dan dipraktikkan. Ini tuh, kadang-kadang cuma arti Pancasila, apa sih Pancasila? Butir-butirnya kadang-kadang disebutin Pancasila, Panca nggak tahu, sila juga nggak tahu. Padahal Pancasila itu adalah singkatan dari Panca ya, lima, sila adalah dasar, itu dari poin-poin salah satu dua. Nah itu diuraikan apa keterkaitannya dan apa pelaksanaan dan implementasi di tengah-tengah masyarakat sendiri. Nah, itu kira-kira. Pertanyaan selanjutnya, apa harapan Bapak untuk negara Indonesia tentang sikap kita warga negara Indonesia untuk selalu berwawasan kebangsaan dan bela negara? Harapan kita atau harapan selaku aparat kewilayahan, saya berharap mari kita sama-sama bersinergi, baik dari masyarakat sendiri, terutama dari keluarga-keluarga masing-masing, tetap harus peduli pada anak-anaknya, kemudian lingkungan juga peduli terhadap lingkungannya, kemudian pengajar juga peduli terhadap murid-muridnya, dan murid-muridnya juga harus bersama-sama untuk menelaah, bukan asal mendengar saja, yang itu praktek tidak bisa dilaksanakan. Mungkin itu aja pertanyaan atau mungkin obrolan saja Pak. Saya ucapkan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hasil wawancara dari berbagai narasumber yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa wawasan kebangsaan dan bela negara itu sangat penting ditanamkan pada setiap insan manusia, baik itu anak-anak, orang dewasa, laki-laki, maupun perempuan. Sehingga tidak ada lagi persoalan yang sering terjadi seperti pada saat ini. Contohnya, sampai saat ini masih banyak kaum milenial yang lebih membanggakan kebudayaan ataupun karya dari negara lain. Itu semua terjadi karena di dalam dirinya belum ditanamkan nilai-nilai wawasan kebangsaan dan bela negara. Oleh karena itu, mulai dari sekarang marilah kita tanamkan nilai-nilai wawasan kebangsaan dan bela negara di dalam diri kita. Mungkin itu saja video yang dapat kami tampilkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.